But yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Dari Gunung Kidul merangsek ke panggung dunia. Dari latihan di pasar hewan di sekitar rumahnya, kini berhasil naik ke podium Moto3. Dari diremehkan, kini dipandang oleh riders dan media balap internasional. Begitulah kisah Veda Ega Pratama yang baru saja mengukir sejarah dalam lanjutan Moto3 2026. Pembalap 17 tahun itu finish sebagai peringkat ketiga usai melancarkan comeback dramatis pada lap terakhir. Sang bocah ajaib seolah menembus kemustahilan dengan lintasan sulit di sirkuit Kionia. Aspal rompal yang dikeluhkan Marc Marquez justru menjadi santapan untuk Veda Ega Pratama. Prestasi memukau ini turut melambungkan namanya dan Indonesia di kancah balap internasional. Sampai-sampai Veda mendapat pujian dari media internasional dan pembalap elit MotoGP. Bagaimanakah kehebatan Veda Ega Pratama mengukir sejarah di Moto3? Ikuti pembahasannya sampai selesai. Momen bersejarah bocah ajaib menaiki podium. Nama Indonesia kembali menggema di panggung olahraga sedunia. Adalah Veda Ega Pratama yang mencuri perhatian dalam lanjutan Moto3 Brazil 2026. Pembalap 17 tahun ini sukses menaklukkan sirkuit Autodromo Internasional Ayrton Senna, Goiânia. Namun, sebelum membahas prestasinya, kita perlu ketahui dulu seperti apa perjuangan sang bocah ajaib di Grand Prix kali ini. Veda yang menjadi wajah Honda Tim Asia sempat menemui segudang hambatan selama race berlangsung. Berangkat dari posisi keempat, dirinya harus tercecer ke peringkat 10 di tengah balapan. Namun, situasi ini segera berubah setelah terjadi drama bendera merah pada lap ke-15. Hal ini dikarenakan David Almanza yang memimpin balapan mengalami kecelakaan. Mengacu kepada aturan, balapan harus dimulai ulang alias restart. Sebab insiden kecelakaan David Almanza terjadi sebelum mencapai 2/3 dari total 24 lap. Meski begitu, para riders harus menjalani quick start hanya dengan 5 balap saja. Dari sinilah bakat gemilang serta mental luar biasa Veda Ega Pratama benar-benar berbicara. Bocah kelahiran Wonosobo. Dari momen tersebut kita bisa melihat perpaduan skill, mental, serta pengambilan keputusan Veda yang begitu matang. Dirinya sanggup memanfaatkan celah dan momentum yang sangat kecil menjadi sebuah keuntungan. Ini adalah bukti bahwa Veda memang beneran jago dan bukan sekedar sensasi belaka. Bahkan, para warganet yang ikut bangga turut memuji manuver sang bocah ajaib. Menurut mereka, gaya takeover Veda sudah mirip pembalap legendaris MotoGP, yakni Valentino Rossi. Gila, overtake udah kayak Rossi. Ambil sisi dalam, tapi setelah itu nggak melebar. Keren cuy, tulis seorang warganet. Akhirnya, satu keputusan berani Veda benar-benar membuahkan hasil manis. Bocah 17 tahun itu finish sebagai peringkat ketiga dan berhak naik ke atas podium. Veda yang sukses mengukir prestasi langsung melakukan perayaan kecil-kecilan dengan sebuah manuver wheelie. Dirinya juga mendapat ucapan selamat dari pembalap tim KTM, Marco Morelli. Namun Veda tidak hanya membuat kita berdecak kagum lewat kemampuannya merebut 3 posisi teratas, melainkan juga saat momen perayaan di atas podium. Pasalnya saat Maximo Queiroz dan Morelli berselebrasi dengan botol champagne, Veda memutuskan untuk menjaga jarak. Sorry nih ya bang-abang, kalau alkohol Veda minggir dulu soalnya masih di bawah umur. Coba aja pihak penyelenggara nggak ngasih botol champagne, tapi minuman rempah alias khas Gunung Kidul. Pasti Vega maju paling depan buat ikut perayaan tuh. Nah menariknya, Queiroz dan Morelli terlihat menghormati Veda dengan tidak menyemprotkan champagne kepadanya. Sang bocah ajaib kemudian bersulang dengan 2 rivalnya menggunakan kaleng minuman energi dari Red Bull. 2026 Moto3 World Championship. A very dramatic day to get the Grand Prix of Brazil underway here as Jorge Martinez Aspar gets a proper Prosecco shower from his 2 riders on the podium. A memorable day for the Valencia-based team as Queiroz takes the win in a Grand Prix which will go down in the record books
Selepas momen bersejarah tersebut, Veda langsung memberikan 2 patah kata kepada wartawan. Pembalap 17 tahun ini terlihat mencoba menutupi tangis kebahagiaannya dengan segenap jiwa dan raga. Padahal kalau ditumpahi sekalian juga nggak apa-apa banget loh. Kita yang nonton dari jauh aja ikutan bangga dan terharu. Gimana Veda sendiri yang udah berjuang sejauh ini? But yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Satu hal yang membuat kita lebih bangga adalah Veda tetap menjadi diri sendiri meski sudah mencatat prestasi semegah itu. Saat diwawancara, dirinya tidak malu memamerkan bahasa Inggrisnya yang dipadukan aksen medok. Kudos juga buat para warganet yang gak sibuk nyinyirin gaya berbicara Veda. Malahan, salah seorang netizen di X memberi dukungan penuh kepada sang bocah ajaib. Dunia sebaiknya mulai terbiasa mendengar bahasa Inggris medoknya mulai sekarang, tulis akun tersebut. Nah, gestur seperti ini seharusnya dilakukan netizen saat ada perwakilan tanah air yang mengukir prestasi. Bukannya sibuk bahas hal-hal di luar konteks yang bisa membenamkan mental muda-mudi bangsa. Terlebih, kita juga perlu mengapresiasi sekeras apa perjuangan Veda Ega Pratama sampai akhirnya bisa di titik sekarang. Dulunya, pembalap kelahiran Wonosari ini perlu berlatih rutin di berbagai medan yang jauh dari kata sempurna. Sebut saja pasar hewan Siono Harjo di Gunung Kidul yang menemaninya sejak masih muda. Di sana, ia berlatih di tengah aktivitas jual beli hewan ternak seperti sapi. Namun segala perjuangan dan masa lalu pahit itulah yang membentuk Veda seperti saat ini. Bayangkan, dari berlatih di pasar sapi, kini bisa berdiri di atas podium Moto3. Udah motornya cuma Honda, tapi bisa mendominasi rider-rider KTM yang lebih unggul 2 musim terakhir. Kalau bukan karena jago dan bermental baja, mustahil bagi Veda mencatat prestasi tersebut. Apalagi jika kita berbicara mengenai sirkuit Autodromo Internasional Ayrton Senna yang cukup problematik. Asalnya, kondisi aspal di Gionia sempat dikeluhkan oleh para riders kelas dunia. Sebut saja seperti Enea Bastianini, Joan Mir, dan Alex Rins. Bahkan, Marc Marquez dikabarkan menyebut kondisi aspal benar-benar tidak dapat diterima dan menyerukan perbaikan segera. Memang benar, dari potret yang tersebar sebelum balapan, terlihat kondisi aspal yang sudah keruak dengan batu-batu kerikil yang berserakan. Sampai-sampai hal ini turut dikritisi oleh para netizen yang mengeluarkan berbagai komentar lucu. Menurut mereka, kondisi tersebut mirip dengan aspal kabupaten yang dibuat oleh Pemda. Sementara netizen lainnya berkelakar bahwa lintasan motorsport ini setara dengan jalanan Pantura dan Wonogiri. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah untuk Veda yang sudah terbiasa dengan medan-medan sulit. Malahan, kendala ini disulap menjadi keunggulan hingga ngegas di lap terakhir. Netizen pun kembali mengeluarkan komentar jenaka dengan menyebut jalanan rumpal seperti ini sudah menjadi makanan Veda sehari-hari. Sorry buat para riders lainnya. Kalian mungkin punya modal berlatih di sirkuit proper, tapi kalau berhadapan dengan aspal depan gang seperti ini, jangan harap bisa mengalahkan jam terbang Veda. Dapatkan sandal slow pria super stylish dari MCC yang cocok buat lebaran nanti, cek linknya di bawah ini. Semakin membanggakan Indonesia di dunia MotoGP. Prestasi luar biasa Veda Ega Pratama turut melambungkan nama Indonesia di kancah balap internasional. Sebagai informasi, raihan sang bocah ajaib merupakan yang pertama kalinya dilakukan rider asal tanah air. Sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia ditorehkan oleh Mario Aji yang finish di peringkat ke-9 Moto2 Americans 2025. Selepas balapan, Mario segera memberi pelukan hangat kepada juniornya tersebut. Bahkan kiprah cemerlang Veda juga terendus oleh media internasional, yakni Eurosport Italia. Dalam sebuah artikel, mereka menyebut Veda sebagai sosok yang berbeda ketimbang pembalap asal Asia lainnya. Melengkapi podium adalah sang rookie Veda Pratama, kejutan sebenarnya pada awal musim ini. Ini adalah posisi 3 besar pertamanya dalam karir, dan dia sangat pantas.
Awalnya dia terlihat seperti dongeng pembalap Asia lainnya, tetapi dia sungguh punya talenta. Dia sangat cepat dan agresif, dan tidak takut dengan siapapun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Matteo Gurinoni lewat unggahan di media sosial. Selepas momen ajaib Veda, ex-pembalap MotoGP ini segera melantunkan puja-puji kepada sang racing star. Hari ini kamu menjalani balapan seperti seorang veteran sejati. Kamu tahu menunggu dengan cerdas saat yang tepat untuk menyerang dan menutup balapan dengan podium merah putih milikmu sendiri. Sungguh luar biasa. Di sisi lain, keberhasilan Veda merangsek naik ke atas podium juga menjadi model berharga untuk tim Honda. Pasalnya, dalam 2 musim terakhir mereka selalu kesulitan menandingi laju kencang dari tim KTM. Setelah Jaume Masia menjadi juara pada 2023, Honda terlihat loyo tanpa perlawanan. 2 musim berikutnya cuman ada Adrian Fernandez yang masih bisa sedikit memberi ancaman. Itu pun hanya mampu bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun kehadiran Veda seolah mengubah peta persaingan dan memberi secercah harapan bagi Honda. Veda kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 27 poin. Sang bocah ajaib seakan menjadi oase di tengah dominasi KTM yang mengirim 5 pembalapnya dalam 6 posisi teratas. Meski begitu, Veda diprediksi bakal terus melejit dan mematahkan dominasi sang rival. Prediksi ini bahkan dikeluarkan oleh pembalap elit MotoGP yakni Joan Mir. Tepatnya saat pria asal Spanyol ini berkunjung ke Bali pada awal Maret kemarin. Tanpa keraguan sama sekali, jawara MotoGP 2020 tersebut langsung mencurahkan pujian setinggi langit kepada sang bocah ajaib. Saya melihat Veda punya peluang yang besar untuk bisa tampil kompetitif. Selama ambisinya tetap besar dan ia berupaya terus mencetak poin dan konsisten di sana, rasanya ia bisa kompetitif sepanjang musim, tutur Joan Mir. Celana olahraga bahan nyaman berkualitas yang lagi turun harga, cek link di bawah ini. Dengan prestasi mengagumkan dari Veda Ega Pratama, akankah sang bocah ajaib bakal terus mengukir sejarah di ajang Moto3?